Hi everyone, welcome back to Miss Theory. Di kesempatan kali ini, gue bakal ngedongengin kalian salah satu film alien favorit gue yang berjudul War of the World. Film ini diperankan oleh aktor favorit ibu-ibu di seluruh dunia, yaitu Tom Cruise. Film ini juga disutradarai oleh Steven Spielberg dan dirilis pada tahun 2005. Menceritakan tentang invasi alien di mana alien ini sudah terkubur dalam-dalam di dalam bumi dan bangkit karena sambaran geledek. Kok bisa? Penasaran? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka pada adegan di mana narator menjelaskan bahwa di ruang angkasa sana ada makhluk cerdas yang tak bersahabat selain manusia yang sedang memandangi bumi dari jarak jauh. Lalu adegan berpindah ke scene di mana kita diperlihatkan beberapa pekerja konstruksi yang sedang bekerja. Di antara pekerjanya, kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita bernama Ray yang diperankan oleh Tom Cruise. Di mana di sini Ray bertemu dengan dua karakter bernama Tim dan Marianne, yaitu mantan istrinya Ray yang sedang hamil, serta dua anak Ray bernama Rachel dan anak laki-lakinya bernama Robbie, yang lalu dititipkan oleh ibunya di rumah Ray karena dia bersama Tim akan pergi ke Boston untuk menjenguk orang tua Mary. Robbie pun yang sibuk menonton TV menyaksikan berita-berita yang menyiarkan bahwa ada semacam gangguan listrik yang mengakibatkan sejumlah negara, salah satunya Ukraina, mengalami bencana seperti badai dan gempa bumi. Ray pun mematikan televisi dan mengajak Robbie latihan bisbol. Keesokan harinya, ketika Ray sedang sarapan, Rachel mengatakan bahwa Robbie baru saja pergi menggunakan mobilnya. Ray yang kebingungan pun langsung keluar rumah untuk mengecek mobilnya yang telah hilang. Namun, di luar sana banyak orang berkerumunan dan tengah mengamati fenomena aneh di langit yang mana terlihat seperti kumpulan awan hitam yang membentuk lingkaran. Sesaat setelah timbul badai angin yang kencang, tiba-tiba suara petir dan kilat seolah menyambar dari langit yang membuat Rachel ketakutan. Ray yang tampak tenang tiba-tiba kaget dengan arah kilat yang tiba-tiba menyambar rumah warga, dan hal itu terjadi berulang kali, yang kali ini membuat mereka harus bersembunyi di kolong meja. Ketika geledek dan kilat mulai menyambar, Ray mencoba untuk mengecek semua alat elektronik yang dimana semuanya mati, termasuk aliran listrik. Beralih ke jalanan di dekat rumah Ray, di mana semua mobil di jalanan tampak mati dan tidak bisa dikendarai. Robbie yang baru saja datang tampak cemas dan mengatakan bahwa ia melihat kilat menyambar sebanyak 26 kali yang terlihat membelah seperti lubang. Ray pun lalu menyuruh Robbie pulang dan menjaga adiknya. Warga kota terlihat menjadi sangat ramai di mana warga mengeluhkan semua mobil yang tiba-tiba mogok. Lalu ketika Ray sedang bergegas untuk mencari tahu apa yang terjadi, sekerumunan orang beserta polisi yang bertugas sedang mengamati sebuah lubang yang sepertinya terjadi akibat sambaran petir. Lubang itu mengeluarkan asap dan terasa dingin. Lalu tiba-tiba ada suara gemuruh yang datang dari arah tanah. Lalu tiba-tiba muncul retakan dari arah lubang yang lalu bergerak dengan cepat dan membelah gedung sebuah toko bunga. Tak berhenti sampai di situ, retakan tanah pun mulai menyebar yang mengakibatkan kaca-kaca gedung menjadi runtuh. Retakan yang dahsyat itu lalu bergerak menuju gereja dan membelahnya menjadi dua. Tidak berhenti sampai di situ, sebuah ledakan datang dari dalam tanah yang mengakibatkan mobil-mobil jatuh ke dalamnya. Seakan tidak mau berhenti sampai di situ, mobil yang jatuh itu pun dilempar dari dalam tanah dan melukai orang-orang. Dari dalam tanah keluarlah sosok misterius dengan kaki yang panjang dan besar terbang melayang ke udara. Lalu tiba-tiba makhluk misterius yang lebih besar muncul dari permukaan tanah yang ternyata itu adalah mesin-mesin alien. Warga kota pun terlihat panik berlarian mencoba untuk menyelamatkan diri, termasuk Ray. Sosok itu terlihat tinggi, berkaki 3 dan mengeluarkan asap seperti gas. Lalu tiba-tiba menyerang warga kota dengan menembaki mereka menggunakan laser. Tidak sampai di situ, makhluk itu pun menyerang isi kota dan meluluh lantahkan semua rumah-rumah.
Scene lalu berpindah di mana Ray sudah selamat sampai di rumah dan mengatakan bahwa mereka harus pergi dari situ secepatnya. Ray yang tampak frustasi pun membawa senjata api untuk pertahanan. Ray, Rachel, dan Robbie pun sudah siap pergi menggunakan mobil van warga. Namun, ketika hendak pergi, temannya mencoba untuk menghentikannya, tapi Ray mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan karena dia akan mati jika tidak ikut dengannya. Tapi dari arah belakang, tiba-tiba alien sudah datang dan kembali menembaki warga satu-satu di mana Ray akhirnya berusaha kabur. Aksi brutal alien yang menyerang itu juga meluluh lantakan rel kereta beserta orang-orang yang berlarian. Keadaan berubah menjadi sangat kacau, di mana kali ini Rachel menjadi ketakutan dan menangis. Robbie mencoba untuk menenangkannya. Setelah Rachel tenang, Ray berbisik kepada Robbie bahwa ada sebuah mesin yang keluar dari tanah, membakar dan membunuh semua orang yang menurutnya mesin itu sudah terkubur sejak lama. Namun, setelah badai terjadi dan kilat menyambar, mesin itu menjadi hidup. Mobil Ray melaju dengan cepat, di mana kali ini mereka pergi ke rumah ibunya, Mary. Namun ketika sampai di rumah itu kosong, yang mana ibunya kemungkinan sudah sampai di Boston, rumah neneknya. Malamnya, ketika mereka hendak tidur di ruang bawah tanah milik Mary, ranting-ranting pohon tiba-tiba bergerak dari arah luar, terlihat kilat terang berwarna ungu, dan tiba-tiba suara itu mengguncang ruangan, di mana kali ini serangan api datang ke arah mereka. Ruang bawah tanah pun hancur akibat serangan api. Keesokannya, Ray mencoba untuk melihat keluar, di mana ternyata serangan yang menghancurkan rumah mereka semalam berasal dari pesawat terbang yang terjatuh, di mana pesawat itu sudah hancur dan tak menyisakan apapun. Scene berlanjut di mana Ray kali ini bertemu dengan dua orang asing yang mana sepertinya mereka bekerja sebagai pembawa berita yang sedang mencari sisa-sisa makanan bekas di pesawat. Di waktu yang sama, mereka mengatakan kepada Ray bahwa mesin-mesin yang menyerang mereka sudah terkubur sejak lama, dan ketika kilat menyambar, rekaman menunjukkan sebuah makhluk yang turun dari dalam kapsul, yang mana artinya mesin itu dikendalikan oleh sesuatu yang mereka sebut dengan tripods. Lalu tiba-tiba suara aneh terdengar kembali yang membuat kru berita lalu pergi. Di saat yang sama, Ray, Rachel, dan Robbie akhirnya pergi dari rumah Mary dan menuju Boston. Di dalam perjalanan, Rachel meminta untuk pipis. Ya, namanya juga anak-anak, kadang suka rewel ya guys. Lanjut, ketika Rachel pergi ke sebuah sungai untuk pipis, dia melihat ada banyak sekali mayat yang mengapung. Dan di waktu yang sama, Robbie mencoba untuk menghentikan pasukan militer yang kebetulan melewati mereka dan meminta untuk membawanya bersama mereka. Ray yang tidak setuju pun memarahi Robbie. Robbie pun kesal, lalu mengatakan bahwa selama ini Ray tidak pernah mempedulikan mereka dan hanya peduli dengan diri sendiri, dan itulah alasan kenapa ibunya memilih meninggalkan Ray. Scene berlanjut di mana mereka mencoba melewati banyak massa yang mencoba menghentikan mobil mereka. Para massa itu adalah orang-orang yang ingin menyelamatkan diri. Di tengah orang-orang yang mencoba untuk menghentikannya, Ray tiba-tiba menabrakkan mobil. Situasi menjadi sangat kacau di mana para massa ini mulai menyerang dan menyuruh Ray dan anak-anaknya keluar dari mobil. Ray yang tidak terima pun mencoba melawan dengan memukuli orang-orang yang mencoba menyerang mereka, dibantu oleh Robbie. Namun, Robbie juga ikut dipukuli. Keadaan menjadi semakin kacau ketika beberapa dari warga menaiki mobil mereka dalam keadaan Rachel masih ada di dalamnya. Ray pun menembakkan pistol ke udara, yang kali ini berhasil menghentikan warga yang menjadi brutal. Namun, betapa terkejutnya ia ketika ada pria yang menodongkan pistol ke arah Ray dan mengatakan bahwa ia ingin mobil Ray. Dengan hati-hati, akhirnya Ray bisa membawa keluar Rachel dan pergi dari kerumunan bersama Robbie yang sudah babak belur. Scene kali ini berpindah di mana mereka berhenti di sebuah kafe, yang mana di luar sudah terjadi keributan massa. Scene berlanjut lagi di mana kali ini mereka sudah sampai di gerbong kereta api untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba dari arah samping muncullah kereta api yang melaju sangat cepat.
di mana kita diperlihatkan kereta yang sudah membara. Di tengah perjalanan, tiba-tiba burung-burung terlihat terbang ke arah berlawanan di angkasa yang menandakan bahwa ada sesuatu yang mengejar mereka. Dan benar saja, mesin itu sudah berada tepat di depan mereka untuk menyerang. Keributan pun tak terelakkan, di mana kali ini para warga memaksa untuk masuk ke kapal laut militer. Ray beserta anak-anaknya pun berhasil masuk, namun Robbie mencoba untuk menolong para warga yang harus bergelantungan. Sialnya, saat mereka sudah berlayar, sosok mesin-mesin mengerikan ini keluar dari dalam air dan langsung menyerang kapal yang mengakibatkan mereka harus terjatuh dari kapal. Ray, Rachel, dan Robbie berusaha keluar dari air dan berenang ke tepian. Dari kejauhan, mereka melihat mesin-mesin itu sudah mendominasi. Scene berlanjut ketika Robbie memutuskan untuk mengikuti para militer dan meninggalkan Ray serta Rachel. Di sini kita diperlihatkan bahwa pasukan militer mencoba untuk menyerang para mesin dengan senjata-senjata yang mereka punya. Namun Ray memohon dan mengatakan bahwa Robbie harus tetap berada di sisi mereka. Namun, ketika Ray mencoba membujuk Robbie, sepasang suami istri mencoba untuk membawa Rachel bersama mereka. Namun karena tidak bisa menghentikan Robbie, Ray akhirnya melepaskannya. Di saat pasukan militer pun tumbang melawan para alien, Robbie sudah tak diketahui keberadaannya. Ketika Ray yang sudah bingung mau kemana, tiba-tiba seorang laki-laki parubaya membawa mereka ke shelter bawah tanah. Ternyata laki-laki itu bernama Harlan, seorang supir ambulans. Mereka lalu disediakan tempat untuk beristirahat dan tinggal bersama Harlan. Ray mencoba untuk menenangkan putrinya, dan di saat yang sama, Ray baru mengetahui bahwa sebenarnya putrinya baru saja mendapatkan medali dari lomba melacak jejak, yang akhirnya membuatnya menangis. Karena selama ini, Ray merasa tidak pernah memberikan perhatian kepada anak-anaknya dan tidak pernah tahu apapun tentang Rachel. Saat Ray hendak beristirahat, tiba-tiba Harlan mengatakan bahwa Tripod sudah merencanakan ini sejak sejuta tahun yang lalu, di mana mereka sudah menanamkan mesin-mesin itu tepat di bawah tanah. Harlan juga mengatakan bahwa bagaimanapun juga manusia akan kalah, karena di kemudian hari mereka akan terus berdatangan dan membasmi semua umat manusia. Namun tiba-tiba suara getaran berbunyi lagi, di mana Tripods masih melakukan pembasmian. Ray yang panik pun segera mengamankan Rachel, dan di luar sana para Tripods sudah mengepung. Scene berlanjut, di mana kali ini Ray mendengar bahwa keributan sudah berhenti di luar, dan ternyata tiba-tiba sebuah mesin datang untuk mengintai, di mana kali ini mereka dipaksa untuk bersembunyi. Harlan berencana untuk menyerang Tripod menggunakan kapak. Namun aksinya dihentikan oleh Ray. Mereka pun harus bermain peta umpet bersama Tripod. Namun syukurnya Tripod itu pergi. Namun ketegangan tidak berhenti sampai di situ, di mana kali ini tentara-tentara alien sudah datang untuk mencari keberadaan mereka, di mana kali ini mereka harus bermain peta umpet untuk kedua kalinya. Scene berlanjut lagi, di mana sekarang Harlan sudah bersiap untuk melawan dengan menembak alien itu. Namun untuk kedua kalinya lagi aksinya dihentikan oleh Ray. Adegan berpindah lagi, di mana basement milik Harlan sudah dipenuhi oleh semacam akar-akar berwarna merah yang disebut dengan vegetasi. Saat Ray sedang mengamati darah-darah yang masuk dari arah jendela, Harlan tiba-tiba berteriak, di mana dia menunjukkan aktivitas dari alien di luar sana yang sedang mengambil darah dan jaringan manusia untuk menyuburkan vegetasi atau akar-akar yang mereka buat. Harlan pun mengalami gangguan mental, di mana dia menggali terowongan untuk kabur ke kota. Ray yang sudah tidak tahan mencoba menenangkan Rachel dengan menyuruhnya menyanyikan lagu tidur. Dengan Harlan yang sudah menjadi gila dan tak mau diam, Ray pun akhirnya membunuhnya. Scene berlanjut, di mana keadaan sudah menjadi sedikit tenang. Namun tidak diduga-duga, tiba-tiba mesin masuk dan mengagetkan Rachel. Ray yang panik pun langsung memukul mesin itu sampai mesin itu mati. Adegan terus berlanjut, di mana kali ini Rachel menghilang keluar rumah. Dan saat hendak mencari Rachel, Ray memandang seluruh kota, di mana seluruh kota sudah menjadi lautan darah. Ray yang ketahuan oleh Tripods pun akhirnya ditangkap. Dan ketika ia sudah berhasil kabur, tiba-tiba Rachel lah yang ditangkap oleh Tripods.
Tidak menyerah sampai di situ, Ray mencoba untuk melempar tripods menggunakan granat. Namun ternyata tripods itu mempunyai perisai pelindung. Ray pun akhirnya juga tertangkap, di mana ternyata para manusia sudah dikurung di dalam sebuah sangkar yang mana menunggu siapa saja yang akan menjadi korban. Ternyata Ray berada di sangkar yang bersama dengan Rachel. Adegan terus berlanjut di mana kali ini Ray lah yang menjadi sasaran, di mana dengan bantuan para korban akhirnya dia dan Rachel dapat terlepas. Namun dengan cerdasnya ternyata Ray menggunakan granat untuk menghancurkan tripod dari dalam. Tripod akhirnya hancur akibat bom dan membebaskan semua korban tawanan. Keesokan paginya, Ray, Rachel, dan semua warga yang telah bebas sampai di Boston, di mana Ray menemukan vegetasi yang udah mengering dan entah bagaimana seluruh tripod runtuh. Namun, hal itu salah. Salah satu tripod kembali aktif, di mana Ray memperingatkan para tentara-tentara bahwa burung-burung dapat mendarat di atas tripods, yang mana mengartikan bahwa tripod itu sudah tidak memiliki perisai. Dari situ, para tentara lalu menyerang menggunakan rudal-rudal anti-tank yang akhirnya meruntuhkan tripods. Alien yang tersisa dari dalam tripod pun akhirnya keluar dengan sekarat dan mati. Ray dan Rachel pun akhirnya tiba di rumah ibunya, Mary, di mana semua orang di sana selamat. Tak disangka-sangka, Robbie pun ternyata selamat dan masih hidup. Mereka akhirnya dapat berkumpul kembali. Sebagai penutup, narator tercinta kita yang diperankan oleh Morgan Freeman menjelaskan bahwa kematian alien adalah karena sistem kekebalan mereka yang tidak mampu melawan mikroba yang tidak terhitung jumlahnya yang ada di bumi, di mana Tuhan dalam kebijaksanaannya menaruh makhluk terkecil ini untuk melindungi manusia secara alami. Nah, pesan moralnya di sini, lindungilah dan cintailah lingkungan di bumi agar kita dapat terus hidup berdampingan dengan alam. Film pun selesai. Nah guys, gimana? Seru kan? Nah, for your information, mbak-mbak yang sering membawakan narasi dalam konten misteri ini lagi sakit guys, makanya Pak Tua Tesla yang membawakannya. Ya udah, segitu dulu dari gua. Thank you very much yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Hasta la vista, baby.